kegiatan tema kita ini apa sih yang diharapkan dari mengingatkan mereka, apa sih feedback yang akan kita kasih, terus apa sih input yang kita berikan, apa sih output yang nanti diharapkan. Nah seperti itu. Ini kayak gini, kayak efek ke pembelajaran tuh kayak gimana, atau efek sosialnya tuh kayak gimana. Terus nanti tuh kayak kita mensimulasikan atau terjun langsung ke lapangan. Jadi untuk kelompok 3 ini insya Allah temanya yaitu lingkungan anak. Jadi untuk objeknya itu anak-anak yang misalnya sudah kecanduan game. Terus yang kedua untuk implementasinya untuk peduli terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis Kurniawan dengan NIM 119706046. Di sini saya akan menyampaikan pengantar untuk proyek Ihsan mata kuliah akhlak kelompok 3 kelas 4B yang kami lakukan. Nah, di sini kami memiliki konsep bahwasanya akhlak terhadap lingkungan merupakan salah satu kunci di mana kita sebagai khalifah di bumi ini untuk mengemban amanah, menjaga dan saling menghargai alam semesta ini, baik di bawah kita selaku manusia dan juga seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, di sini contoh akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama adalah akhlak pada lingkungan keluarga, di mana keluarga ini merupakan salah satu lingkungan terkecil atau lingkungan yang sangat dekat dengan diri kita masing-masing pribadi, karena setiap orang pasti memiliki keluarga. Keluarga ini adalah tempat di mana kita bisa berlindung, di mana kita bisa saling menjaga, saling mengarahkan dan juga menasehati, baik itu dari kepala keluarga, dari ibu kepada anak-anaknya maupun dari anak-anaknya kepada adik dan kakaknya masing-masing. Nah, dari lingkungan keluarga ini kita dapat menjadi satu pijakan untuk membiasakan diri berakhlak yang baik terhadap lingkungan. Salah satunya adalah menjaga diri untuk selalu bersih. Artinya lingkungan rumah harus selalu bersih, halaman selalu bersih, di mana kita tidak dibiasakan untuk membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Lalu untuk pembiasaan akhlak yang baik juga bagi anak, kita juga bisa mengarahkan anggota keluarga kita untuk selalu peduli terhadap lingkungan dan juga hal-hal yang bersifat penting bagi masa depan kita, seperti belajar, mengaji, lalu berkegiatan sosial dan lain-lain. Di era digitalisasi sekarang, kita mengenal bahwa anak-anak khususnya maupun semua orang, setiap kalangan selalu mendambakan gadget, di mana gadget ini menjadi satu hal yang lumrah dan juga tidak bisa terpisahkan oleh manusia pada zaman sekarang. Nah, di situ kita harus pandai dengan bijak menyikapi era digitalisasi tersebut, di mana kita harus mengarahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, siapapun nih orang-orang terdekat dengan kita agar tidak kecanduan. Nah, konsep dari kelompok kami adalah meminimalisir dan juga mengarahkan era digitalisasi ini untuk menjaga akhlakul karimah dari masing-masing individu tetap terjaga, baik itu akhlak terhadap lingkungan maupun akhlak anak untuk masa depannya. Jadi kita mengarahkan hal positif dari anak-anak yang sudah terlalu asik main gadget untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti mengaji, menghafal Al-Quran, membuang sampah pada tempatnya, artinya peduli terhadap lingkungan, lalu belajar dan juga hal-hal yang lain. Tak lupa kita juga mengingatkan bahwa kita harus sholat tepat waktu, membantu orang tua, menghormati orang tua, dan juga kita harus mengedukasi apa saja yang layak untuk ditonton, untuk dilihat, dan untuk dimainkan oleh anak-anak. Mungkin itu dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana Sidik dengan NIM 11970600037 dari kelas 4B jurusan Agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3 pada mata kuliah akhlak untuk memenuhi tugas UAS. Materi yang kami ambil yaitu akhlak terhadap lingkungan dan akhlak terhadap anak. Latar belakang kelompok kami mengambil tema akhlak terhadap lingkungan, yaitu
karena manusia sebagai makhluk erat kaitannya itu dengan alam dan lingkungan. Namun demikian, pada zaman sekarang manusia itu justru semakin aktif mengambil langkah-langkah untuk seperti merusak alam, kemudian menghancurkan lingkungan. Dalam pandangan manusia, kita memandang alam sebagai barang dagangan yang menguntungkan, dan manusia bebas untuk melakukan apa saja terhadap lingkungan. Sebaiknya manusia yang memiliki akhlak menyadari begitu adanya keterkaitan antara dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian latar belakang kami mengambil topik akhlak terhadap anak, yaitu karena dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak-kanak itu merupakan sebuah masa di mana yang terpenting begitu, sekaligus merupakan masa yang sangat berbahaya. Jika tidak dididik atau diperhatikan secara benar sedari kecil, maka nantinya anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang kurang baik akhlaknya. Sebab seorang anak pada hakikatnya telah tercipta dengan kemampuan untuk menerima kebaikan dan keburukan. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya cenderung menjadi baik ataupun menjadi buruk. Nama saya Nabila Nadia. Lanjutin yang tadi. Jadi pada kesempatan kali ini tuh saya dan teman-teman saya yang lain akan mengimplementasikan dan mencontohkan kepada anak-anak pada zaman sekarang contoh akhlak yang baik di kalangan mereka tuh seperti apa sih. Nah, jadi salah satu contohnya adalah Tunggu. Kamu tuh jam segini lagi ngapain sih, Yai? Udah tahu azan malah main ML. Sholat dulu, udah azan. Simpen dulu HP-nya, berhentiin dulu. Tuh kan mati. Kamu tuh tahu gak, azan itu panggilan untuk sholat, jadi harus disegerakan. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dengerin, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Jadi sekarang simpen dulu HP-nya, simpen ya, sholat. Akhlak terhadap lingkungan. Alam merupakan manifestasi ataupun wajah dari isi bumi ini. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan dengan sebaik mungkin dengan memeliharanya. Karena kenapa? Karena bumi merupakan tempat tinggal manusia yang akan menjadi tempat kita untuk beribadah. Maka dari itu, kita harus menjaganya serta merawatnya demi masa depan anak cucu kita. Selain itu, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga lingkungan sebaik mungkin, tidak membuang sampah, tidak merusak bumi dengan pembakaran hutan ataupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga bumi ini agar tetap lestari dan senantiasa mewasiatkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kerusakan di bumi ini. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga dan sama-sama menjaga untuk bumi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisia Inosa dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan
teori mengenai akhlak terhadap lingkungan, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, yang menciptakan bagaimana dimensi hubungan manusia dengan lingkungannya begitu. Akhlak yang baik digunakan kepada penciptaan suasana yang baik juga, serta pemeliharaannya dengan lingkungan agar tetap membawa kesegaran begitu, kenyamanan hidup, dan juga tanpa membuat kerusakan. Jadi bagaimana caranya lingkungan tersebut agar tetap bersih gitu, dan juga polusi, bebas polusi. Jadi merawat lingkungan agar tetap bebas dari polusi udara, sebagaimana pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Jadi manusia itu akan timbal baliknya baik juga. Jadi apabila kita merawat lingkungan, maka timbal baliknya akan timbal balik kepada manusia itu sendiri. Jadi manusia akan sehat. Dalam pandangan akhlak, seseorang tidak dibenarkan untuk mengambil buah sebelum matang. Jadi apabila ada sebuah pohonnya itu buahnya belum matang, itu tidak diperkenankan untuk mengambil buah tersebut. Nah, karena itu akan menimbulkan sebuah penyakit gitu. Jadi nanti tidak sempurna untuk kita proses kita makan tersebut, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk hidup. Nah, itu tidak memberi kesempatan untuk makhluk hidup untuk mencapai tujuan penciptaannya. Jadi tujuan pohon tersebut itu tujuannya untuk matang. Jadi kalau kita bisa petik buahnya terlebih dahulu sebelum matang, maka sama aja artinya kita tidak memberikan kesempatan tujuan pohon tersebut untuk matang begitu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Islam juga mengajarkan dan menetapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak, bagaimana manusia itu bersikap terhadap lingkungannya seperti itu. Ya, mungkin penjelasan latar belakang ilmu akhlak terhadap lingkungan, mungkin latar belakang seperti itu. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cobaan. Cigan banget. Assalamualaikum, Dade. Waalaikumsalam.
Udah pada sholat belum? Belum. Udah sore nih, jam berapa ini? Jam 4. Nah jadi kakak di sini mau bicara ya, kalau main game itu jangan keseringan terus sampai lupa sholat. Jadi usahain kalau waktu sholat dulu, waktu belajar dulu ya adek-adek. Nah gitu. Jadi teman-teman ini dari adek kalau masih kecil harus dibiasain ya, main gamenya tuh jangan keseringan, jangan lupa waktu sholat ya sholat, waktu belajar, waktu sekolah. Jadi main game tuh emang bukan nggak boleh, tapi ya dibatasi lah, jangan keseringan. Sehari itu paling 30 menit gitu ya, jadi jangan sampai kecanduan gamenya kayak gitu. Jadi kakak di sini memberikan edukasi, nasihat biar nantinya jadi orang sukses, belajarnya juga harus giat, jangan keseringan main game, karena main game juga kan sedikit manfaatnya lah kayak gitu ya. Ngerti nggak adek-adek? Siap nggak buat nggak keseringan main gamenya? Siap. Insya Allah ya. Nah selain itu kan kakak di sini mau edukasi juga bahwa kita itu harus peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu kan misalnya di halaman rumah seperti sekarang, terus di dalam rumah juga harus pada bersih, jangan buang sampah sembarangan di mana-mana. Nah coba yuk kita sekarang pungutin sampah yang ada di sini nih buat dibuang-buang. Yuk. Nih ke tempat sampahin. Nih buang sini nih. Tos. Hal dalam bersikap terhadap alam dan lingkungannya merupakan wujud kesempurnaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas sebagaimana yang tercantum pada firman Allah. Pada hari ini, aku sempurnakan untukmu agamamu, aku limpahkan atas kamu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Prinsip Islam selalu menyeimbangkan semua hal dalam kehidupan manusia. Islam tidak mengizinkan manusia untuk lebih atau hanya memperhatikan satu sisi dengan menghabiskan sisi yang lain. Ini bisa terwujud dalam prinsip Islam karena ia terbebas dari kekangan hawa nafsu dan diciptakan oleh Sang Pencipta manusia, yaitu Zat yang membuat hidup mereka mulia, mendapat rahmat dan hidayah demi kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Perkenalkan, nama saya Melan Fitani Paujia dengan NIM 11970600043 dari jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan contoh akhlak mendidik anak. Nah, pendidikan akhlak terhadap anak itu merupakan suatu pendidikan yang sangat penting. Kenapa? Dikarenakan kita sebagai manusia itu dituntut untuk memiliki akhlak yang baik. Karena itu juga merupakan salah satu dari ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam. Nah, kenapa orang tua harus mendidik anak atau ya mendidik anak dengan akhlak? Karena kita sendiri tidak mau anak kita itu tumbuh menjadi anak yang tanda kutip kurang baik. Karena seperti yang kita ketahui, pada masa kanak-kanak itu merupakan masa yang emas. Kenapa disebut demikian? Karena pada masa itu kita dapat membentuk anak menjadi apa yang seharusnya, dimana kalau kita mencontohkan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan contoh atau mendapatkan sikap anak itu pun akan menjadi baik gitu. Nah, berbanding terbalik, jika orang tuanya sendiri memberikan contoh yang kurang baik, maka anak itu ya akan jauh dari akhlak gitu.
ya maksudnya kurang baik gitulah akhlaknya. Ya seminimal mungkin seenggaknya anak itu bisa tahu bagaimana cara dia permisi atau berkata maaf ketika melakukan kesalahan, atau meminta izin ketika mau mengambil sesuatu yang memang itu bukan milik si anak itu sendiri gitu. Nah, ketika orang tua itu merasa tidak bisa, merasa kurang mampu, mungkin di sini disediakan juga lembaga-lembaga yang formal maupun non formal yang bisa membantu mendidik anak kita gitu. Maksudnya anak-anak Akhlak kepada anak kecil yang ada di lingkungan rumah saya. Adik-adik lagi pada ngapain sih? Lagi nonton TikTok. Emangnya udah beres kerjain PR-nya? Udah. Daripada nonton TikTok, mending ngapalin Al-Quran yuk. Ayo. Adik-adik udah siap ngapalin Al-Qurannya? Insya Allah siap. Yuk kita sambil buka Al-Qurannya, surat An-Naba dari 1 sampai 10. Iya. Udah nemu? Udah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il ajwaja waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasya. Shadaqallahul azim. Nanti dihafal lagi ya tiap hari. Insya Allah. Iya. Oke. Adek, ih main game terus, masih pagi juga. Yuk, mending pagi-pagi kita bersih-bersih rumah. Kita itu harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, karena itu termasuk ke dalam akhlak pada lingkungan. Yuk, kita bersih-bersih rumah. Yuk. Nah, sapu-sapu pagi tuh kayak gini, mencintai kebersihan. Salah satu akhlak muslim yang kita perlu miliki adalah sopan dan santun. Sopan dan santun kepada orang tua, baik ucapannya, baik tindakannya. Kita harus senantiasa menghargai orang tua seolah-olah kita memiliki jasa yang besar terhadap mereka, apalagi orang tua kita dan orang-orang tua lain yang memang memiliki jasa terhadap kita. Sopan dan santun di sini kita harus senantiasa merendahkan diri bahwa kita berhutang budi terhadap mereka. Sopan dalam tindakan, sopan dalam perbuatan, sopan dalam etika, dan sopan dalam ucapan. Kita harus senantiasa melembutkan suara, memilih bahasa-bahasa yang baik, seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, oleh Nabi Muhammad terhadap pamannya, terhadap kakeknya, yang senantiasa menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan. Terus kemudian yang dicontohkan oleh Nabi Musa terhadap Fir'aun, sejahat-jahatnya Fir'aun, dia tetap menggunakan bahasa yang sopan karena dia merasa bahwa dia adalah orang tua yang telah membesarkannya. Nah, itu pun adalah contoh yang mesti kita lakukan terhadap orang tua kita.
baik orang tua kandung, baik orang tua yang memberikan kita jasa seperti guru, dosen, terus orang tua lain yang kita temui di luar sana. Jadi kita dimanapun itu kita harus tetap hormat, karena itulah perilaku yang dicontohkan oleh Rasul. Janak eta janak aqua kadi amin sadus eta kamari karek 5 berarti sakan grafik ideui neng canak aim Idi lain aim komo aya ahan mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Enggal angkat. Hayu angkat. Tuh gitu. Nah benar sih pula tuh. Sip. Nah, Jong, pik, antar pik. Ya gitu.